Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu, walau hanya dari video kalian bisa melihat Bapak menyampaikan sedikit banyak tentang tata tertib lingkungan sekolah. Seharusnya anak-anakku sekalian, pada tanggal 15 kemarin kita bisa bertatap muka, bertemu di sekolah ini, memperkenalkan lingkungan sekolah. Tapi karena adanya wabah virus corona serta diberlakukannya pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat atau PPKM, jadi kegiatan kita dibatasi. Tapi dari pihak sekolah tidak surut dalam memperkenalkan lingkungan sekolah, maka kami Dewan Guru membuatkan video perkenalan yang akan Bapak sampaikan. Baik, perkenalkan, nama Bapak adalah Bagus Yanto. Sehari-harinya Bapak biasanya mengajar pembelajaran matematika di SMP Kemala Bayangkari. Dalam hal ini, Bapak tadi menyampaikan masalah tata tertib yang ada di lingkungan sekolah. Kalian tahu apa itu tata tertib? Tata tertib itu adalah suatu aturan yang dibuat oleh sekolah untuk mengatur masyarakat yang ada atau siswa-siswi yang ada di sekolah tersebut. Aturan apa saja yang ada di SMP Kemala Bayangkari? Bapak akan bacakan tata tertib siswa SMP Kemala Bayangkari tahun pelajaran 2021-2022. Yang pertama, kewajiban siswa. Apa sebenarnya kewajiban siswa? Yang pertama, menjunjung tinggi nama baik diri sendiri, keluarga, sekolah, dan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua, berbudi pekerti luhur, sopan santun, jika berhadapan atau sedang berbicara dengan orang tua, guru, atau sesama teman. Yang ketiga, harus sudah berada di sekolah 10 menit sebelum bel masuk. Kita lanjut yang keempat, bertindak tertib, teratur ketika memasuki dan meninggalkan ruang kelas atau sekolah. Yang kelima, mengikuti program kegiatan yang ditentukan di sekolah. Yang keenam, kewajibannya belajar dengan tekun, giat, dan sungguh-sungguh baik di lingkungan sekolah ataupun di rumah. Kemudian yang ketujuh, menyampaikan berita kepada sekolah dengan mendatangkan orang tua atau wali jika siswa berhalangan masuk sekolah dan melampirkan surat keterangan dari pihak yang berwenang jika siswa sakit. Artinya di sini, jika kalian tidak masuk, harus orang tua atau wali yang datang ke sekolah. Kalau dia sakit, melampirkan surat keterangan dari rumah sakit atau dari pihak kesehatan. Kemudian kita lanjut yang ke-8, melaksanakan program 7K. Ya, apa itu 7K? Yaitu ketakwaan, ketertiban, kekeluargaan, kebersihan, keindahan, dan kerindangan. Yang ke-9, mengenakan pakaian seragam yang sudah ditentukan sekolah. Apa saja pakaian seragam yang ditentukan oleh sekolah? Yang pertama, hari Senin. Hari Senin sampai Selasa kalian memakai baju apa? Putih biru. Putih biru dengan pakaian topi dan dasi. Yang kedua, hari Rabu sampai Kamis kalian memakai baju batik, celana atau rok biru. Yang ketiga, hari Jumat kalian memakai seragam olahraga. Yang keempat, hari Sabtu kalian memakai pakaian pramuka. Yang kelima, dengan ukuran seragam. Yang pertama, untuk pria, celana panjang ukuran standar. Yang kedua, untuk wanita, rok dengan ukuran panjang sesuai dengan ketentuan. Yang seragam pramuka memakai dengan model yang sudah ditentukan oleh PP Kuarnas, yaitu perempuan rok rempel, dan bagi pria celana panjang dengan kantong 2 di samping. Baik, kita lanjut ke poin 10. Memakai sepatu hitam polos berbentuk jungle dan kaos kaki berwarna putih polos.
Kemudian yang 11, memakai ikat pinggang hitam polos dengan ukuran lebar tidak lebih dari 4 cm. Kemudian poin 12, memakai tanda lokasi yang dijahit pada lengan kanan, kemeja dan beg yang dijahit pada saku kemeja. Kemudian yang ke-13, bagi siswa yang mengenakan jilbab segi 4, itu pada hari Senin sampai dengan Kamis, jilbabnya berwarna putih. Ingat, jilbab yang dipakai adalah jilbab segi 4, hari Senin dan Kamis berwarna putih. Kemudian hari Jumat kita memakai jilbab berwarna hitam. Kemudian hari Sabtu kita berjilbab berwarna coklat. Poin 14, melaporkan kepada pihak sekolah jika terjadi hal-hal mengganggu ketenangan di sekolah. Kemudian poin ke-15, menyelesaikan tugas dengan baik dan sempurna yang diberikan oleh guru. 3. Oke, setelah kewajiban siswa, kita masuk ke larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan di SMP Kembala Bayangkari. Yang pertama, membuat kegaduhan di lingkungan sekolah. Yang kedua, memakai perhiasan dari emas dan aksesoris yang berlebihan. Yang ketiga, berambut gondrong bagi siswa laki-laki dan berkuku panjang bagi semua siswa. Jadi tidak boleh kalau laki-lakinya berambut gondrong serta berkuku panjang untuk semua siswa. Baik, kita lanjut poin keempat, melawan guru, staf yang sedang memberikan sanksi melanggar peraturan. Yang kelima, membawa atau merokok setelah berada di lingkungan sekolah. Yang keenam, mencatat dan mewarnai rambut, mengecat dan mewarnai rambut dengan selain warna hitam. Yang ketujuh, membolos atau meninggalkan sekolah yang telah diberikan orang tua. Membolos atau meninggalkan sekolah yang telah diberikan orang tua. Kedelapan, merusak fasilitas dan sarana yang ada di sekolah. Jadi kita tidak boleh merusak fasilitas dan sarana yang ada di sekolah. Kesembilan, melakukan ancaman atau pemerasan kepada siswa lain. Palak ya, memalak. Kemudian menyalahgunakan biaya sekolah yang telah diberikan orang tua. Ke-11, membawa makanan dan minuman di dalam kelas. Ke-12, membawa uang berlebihan. Kemudian poin ke-13, berkelahi. Berkelahi ini baik di lingkungan sekolah ataupun di luar sekolah. Jadi kita tidak boleh berkelahi di dalam sekolah, dari pihak sekolah ataupun di luar sekolah. 14, membawa handphone berkamera dan tidak diaktifkan pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung, KBM berlangsung ya. Kemudian 15, membawa benda dan alat-alat yang tidak ada hubungan dengan pelajaran. Apabila larangan-larangan yang diberlakukan di sekolah SMP Bayangkari itu dilanggar, maka adanya sanksi-sanksi yang akan Bapak bacakan berikut. Yang pertama, sanksi apabila dilanggar itu bila siswa melanggar tata tertib, maka orang tuanya akan dipanggil oleh sekolah. Yang kedua, bagi siswa yang berkelahi, maka dipanggil orang tuanya dan dikenakan sanksi denda sesuai dengan tingkat perkelahiannya. Yang ketiga, bila mengaktifkan HP pada saat pembelajaran berlangsung, maka HP diambil dan dikembalikan apabila orang tuanya datang. Yang keempat, bila siswa terdapat membawa HP yang berisi memorinya gambar porno, maka memorinya diambil, tidak dikembalikan lagi. Artinya kalau siswa membawa HP-nya berisi film-film porno, ya HP-nya tidak akan dikembalikan ya. Kemudian 5, jika siswa tidak hadir tanpa keterangan, maka esok harinya mendatangkan orang tua. 6, bila siswa merusak fasilitas dan sarana sekolah, akan dikenakan sanksi mengganti yang dirusak. Oke, ini Kota Bumi 15 Juli 2021, Wakil Kesiswaan Ibu Rosalinda SE, kemudian Kepala Sekolah Ibnu Hasim Gani SPD. Jadi tata tertib siswa ini
akan kalian dapat. Kemudian surat pernyataan ini akan kalian isi nama, kemudian umur, kemudian pekerjaan, ini orang tua yang di atas, serta alamat, telepon, dan menyatakan anaknya bernama siapa untuk diisi. Kemudian diberikan materai 10.000 untuk ditangani dan dikembalikan oleh sekolah. Baik, itulah pemaparan Bapak tentang tata tertib siswa SMP Kemala Bayangkari, Kota Bumi, tahun pelajaran 2021-2022. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.